Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Manudin Basri, NIM 05399788, UT Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyebutkan 3 macam term. Yang pertama, term berdasarkan konotasi, yaitu makna tambahan dari sebuah kata yang bukan hanya arti dasarnya. Makna ini bisa berupa perasaan atau gambaran yang muncul ketika seseorang mendengarkan kata tersebut. Contohnya, kata rumah, yaitu yang berarti secara langsung tempat tinggal, tetapi juga bisa berarti sebuah perasaan yang membuat orang merasa hangat, aman, atau bahagia. Jadi konotasi adalah makna yang berkaitan dengan perasaan atau pengalaman seseorang terhadap kata itu. Term berdasarkan denotasi, makna asli atau harfiah dari suatu kata, yaitu arti yang langsung sesuai dengan definisi yang tercantum dalam kamus. Misalnya kata meja, denotasinya adalah suatu benda yang biasanya terbuat dari kayu atau bahan lain yang digunakan untuk menaruh barang. Denotasi tidak mengandung perasaan atau gambaran lain, hanya sekedar arti yang jelas dan tepat dari kata tersebut. Yang ketiga, term berdasarkan predikamen merujuk pada cara pandang kita bagaimana mengkategorikan kata dan istilah berdasarkan jenisnya dalam sebuah kalimat. Predikamen adalah kategori yang digunakan untuk menjelaskan sifat atau keadaan tertentu. Contohnya, anjing itu cepat. Anjing adalah subjek yang menggambarkan suatu benda, sedangkan cepat adalah predikat yang menjelaskan sifat dari subjek tersebut. Dengan kata lain, term berdasarkan predikamen digunakan untuk mengkelompokkan kata berdasarkan perannya dalam menjelaskan sesuatu dalam kalimat. Selanjutnya, bentuk sesat pikir dan bagaimana agar terhindar dari sesat pikir. Prinsip dasar dari sebuah penalaran yaitu proses berpikir yang membantu kita dapat berpikir secara benar. Tetapi kalau prinsip-prinsip itu salah dipahami atau disalahgunakan bisa menjadi sumber sesat pikir. Sesat pikir menurut para ahli dibedakan menjadi 3, yaitu sesat pikir formal. Yang pertama, sesat pikir formal, kesalahan berpikir dalam bentuk atau susunan logika dari suatu argumen atau pernyataan. Prinsip dasar contohnya, jika hujan turun maka jalanan akan basah, saat jalanan basah maka hujan telah turun. Sesat pikirnya terjadi jika kita memiliki penalaran bahwa jalanan bisa basah hanya karena hujan. Kenyataannya penyebab lain jalanan basah tidak hanya hujan, bisa disiram atau ada pipa bocor. Yang kedua, sesat pikir verbal, kesalahan dalam penggunaan bahasa yang menyebabkan kerancuan, kebingungan, atau penyimpangan dalam penalaran. Contohnya, meja ini punya kaki, meja bisa berjalan. Sesat pikirnya terjadi jika kita memiliki penalaran bahwa meja bisa berjalan. Sesat pikir yang ketiga yaitu sesat pikir material, kesalahan substansi atau isi pernyataan yang terjadi ketika pernyataan berdasarkan asumsi yang salah. Sesat pikir material terjadi jika pernyataan yang diajukan tidak didasarkan pada kenyataan atau hanya berdasarkan asumsi yang keliru. Contohnya, banyak orang yang merokok hidupnya tidak akan panjang, berarti merokok bisa membuat orang mati lebih cepat. Sesat pikirnya terjadi di sini dari pernyataan kedua, yaitu berarti merokok bisa membuat orang mati lebih cepat, padahal kenyataannya orang mati lebih cepat bukan hanya karena merokok. Selanjutnya, bagaimana supaya tidak terhindar dari sesat pikir? Supaya tidak terhindar dari sesat pikir, yaitu kita perlu mengenali macam-macam kesalahan cara berpikir dan biasakan diri untuk berpikir secara kritis. Kita juga harus terbuka terhadap pendapat orang lain, tetapi tetap berpikir logis dan tidak mudah percaya begitu saja. Emosi sebaiknya dikendalikan agar tidak mempengaruhi penilaian. Berdiskusi dengan orang yang berpikir jernih bisa membantu kita belajar dengan terus melatih cara berpikir yang masuk akal dan berdasarkan bukti. Kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.